saya sedang melakukan aksi nyata tugas yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini saya sedang mempelajari materi dalam modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya akan melakukan aksi nyata, yaitu saya akan melakukan supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan menjadi observer dan Ibu Wahyuni yang akan saya supervisi. Kemudian untuk polanya sendiri, dalam supervisi akademik ini saya akan melakukan teknik coaching. Jadi saya sebagai coach dan Ibu Wahyuni sendiri sebagai coaching. Jadi hari ini kegiatan kita adalah percakapan pra-observasi kelas. Jadi setelah kegiatan ini nanti saya akan melakukan observasi kelas, di mana saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu Wahyuni lakukan. Sebelumnya dalam kegiatan hari ini, dalam percakapan pra-observasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menanyakan untuk tujuan pembelajaran yang nanti ingin dicapai dalam kegiatan mengajar di dalam kelas yang akan Ibu Wahyuni lakukan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar siswa mampu memahami konsep pencerminan pada suatu benda dan menggambar bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menentukan koordinat titik bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Oke, jadi itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, dalam hal ini maksudnya kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kira-kira seperti apa? Jadi kompetensi yang saya harapkan pada siswa dalam pembelajaran ini setelah kegiatan pembelajaran agar siswa mampu menggambarkan hasil pencerminan dari terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu peserta didik mampu untuk menentukan koordinat bayangan dari hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Jadi ini untuk area pengembangannya sendiri. Jadi dalam hal ini kalau saya tangkap itu adalah kompetensi, dalam hal ini pengetahuan dan nanti ada keterampilan ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya nanti itu sendiri, untuk strategi yang akan Ibu gunakan, kemudian untuk model pembelajaran ataukah media pembelajaran yang mungkin nanti akan Ibu gunakan, kira-kira seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu saya menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Kemudian untuk media pembelajaran berupa video pembelajaran dan slide presentasi sedikit. Dan yang terakhir untuk asesmennya itu pemberian kuis kepada anak. Ya, jadi untuk strategi, kemudian metode dan asesmennya juga sudah Ibu persiapkan. Jadi untuk pelaksanaan observasinya ini sendiri kira-kira mungkin bisa kita sepakati kapan akan kita lakukan? Mungkin di awal bulan Januari kita laksanakan itu pada saat proses pembelajaran yang dilaksanakan semester genap. Iya, baik. Nanti kita sisa menyesuaikan saja untuk jadwal pelaksanaan observasinya. Hari apa Ibu Wahyuni mengajar, kemudian jam keberapa dan di kelas mana. Kemudian nanti pada saat itu saya akan melakukan observasi itu ya. Terima kasih Bu Wahyuni untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nanti kita akan melakukan observasi. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, selamat pagi Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar matematika? Mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kata kelas, silahkan dipimpin doanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Chelsea? Siapa lagi?
Kenapa Ilham? Oke, Alfa ya. Tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk materi baru untuk pelajaran matematika. Materi kita itu mengenai geometri transformasi, khususnya pada materi refleksi atau pencerminan. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materi, memaparkan materi kepada kalian, Ibu mau mengecek dulu materi apa yang kita pelajari minggu lalu. Kalian masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Fungsi kuadrat. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama yaitu agar anak-anakku sekalian bisa menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda terhadap sumbu X dan Y pada bidang koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan titik koordinat bayangan benda mukanya. Pada saat kalian bercermin di rumah kalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana jarak yang dihasilkan oleh cermin? Apakah jarak kalian dengan cermin sama dengan bayangan terhadap cermin? Misal ilustrasi bawah ini. Nah, di sini kalian melihat, jadi di sini Ibu memiliki LKPD. LKPD ini Ibu akan bagikan kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, dan link yang Ibu bagikan itu merupakan media yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD ini sambil Ibu bimbing kalian untuk mengerjakan. Guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, Ya, sudah selesai semua pengerjaan LKPD-nya. Oke, kelompok 5 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tercinta, tanpamu apa? Itulah tadi persentase dari kelompok 5. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Siang, Pak Mas David, Wahyuni. Ya. Jadi izin Bapak, siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan tugas aksi nyata modul 2.3 kemarin. Di sini sudah ada Ibu Wahyuni selaku rekan guru di SMP Negeri 2 Loya. Beliau ini guru matematika yang kemarin sudah saya observasi. Jadi untuk tahapannya kami sudah lakukan pra-observasi itu di bulan Desember kemarin, kemudian observasi minggu kemarin, dan hari ini untuk pasca observasinya. Kita langsung saja Pak ya. Selamat siang Bu Yuni. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi hari ini kita mau lakukan percakapan pasca observasi. Minggu lalu kita sudah observasi kelas. Yang pertama yang saya mau tanyakan ke Ibu Wahyuni, bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi kelas kemarin? Perasaan saya di observasi gugup. Ya pasti, karena kan selama ini kita mengajar tanpa ada orang yang melihat kita mengajar. Itu pun kadangkala kepala sekolah hanya melaksanakan satu kali dalam satu semester. Jadi seperti biasa ya, saya gugup sebagai manusia yang normal. Saya gugup ketika saya harus dilihat oleh rekan saya untuk mengajar. Tapi selain perasaan gugup, adakah perasaan lain? Apakah misalnya seperti senang ketika proses mulai selesai? Alhamdulillah senang ketika semua berjalan lancar dalam proses observasi di kelas itu. Kemudian Ibu Wahyuni, terkait kemarin pelaksanaan observasi, di percakapan pra-observasi saya sempat menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, kemudian untuk strategi pengembangannya, kemudian dalam pelaksanaan observasi kemarin saya lihat bahwa apa yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi dan saat observasi memang sudah Ibu lakukan, artinya untuk tujuan pembelajaran, kemudian untuk strategi yang Ibu sediakan. Di situ Ibu sampaikan bahwa Ibu menggunakan Canva, PPT,
Saya lihat sebenarnya sudah bagus, tetapi artinya adakah yang Ibu rasakan bahwa dalam pelaksanaannya ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan seperti itu? Ada sebenarnya di model pembelajaran yang saya gunakan itu kan saya menggunakan discover learning. Seharusnya pada saat saya mengajar, ketika saya memberikan stimulasi, hanya stimulasi kepada anak-anak, saya seharusnya di situ tidak banyak menjelaskan materi, tetapi saya masih mengambil alih untuk menjelaskan banyak materi ke anak-anak. Itu yang saya rasakan. Kemudian pada saat belajar kelompok, masih saja ada siswa yang saya lihat belum terlalu aktif untuk mengikuti kegiatan belajar kelompok. Dan pada saat saya menyimpulkan pembelajaran, harusnya saya melibatkan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, dan lagi-lagi saya yang menyimpulkan pembelajaran. Kemudian pada saat saya memberikan asesmen yang terakhir kepada anak-anak untuk mencapai IPK itu, seharusnya siswa yang memang masih belum mencapai indikator nilainya, harusnya saya memberikan tugas, semacam tugas surat, tetapi saya tidak memberikan tindak lanjut. Jadi saya berhentikan setelah saya buat asesmen di kuisis itu, ya sudah selesai. Siswa yang tuntas, yang tidak tuntas, tidak ada tindak lanjut dari saya. Oke, jadi di sini ada beberapa hambatan atau kendala yang Ibu Wahyuni rasakan sendiri ketika dalam proses pembelajaran. Yang pertama, harusnya guru tidak banyak menjelaskan, tetapi akhirnya kembali lagi ke situ, guru yang menjelaskan. Kemudian ada beberapa anak yang tidak aktif, menarik kesimpulan juga tidak dilakukan bersama-sama. Kembali lagi peran guru di situ, dan asesmen tidak ada tindak lanjut. Terkait dengan hambatan ini yang Ibu Wahyuni temukan, dan saya pikir ini hambatan hampir mungkin ditemukan oleh semua guru ketika mereka mengajar. Artinya hampir semua guru mungkin menemukan hambatan-hambatan seperti ini. Tetapi untuk hambatan yang Ibu Wahyuni rasakan, artinya kan ketika kita melakukan refleksi dalam pembelajaran, oh ternyata ada kekurangan, maka kita melakukan perbaikan ke depannya. Apa rencana yang mungkin bisa Ibu lakukan ke depan, mau bagaimana supaya ini tidak terulang? Kita apa rencana yang bisa Ibu lakukan supaya hambatan-hambatan ini setidaknya mungkin kalau mau hilang semua mungkin tidak, tetapi secara bertahap dia berkurang. Strategi untuk mengembangkan kompetensi kemampuan Ibu seperti apa kira-kira rencananya? Rencana ke depannya saya akan kembali melihat sintaks pembelajaran yang saya pakai. Kemudian sebisa mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang bisa digunakan oleh peserta didik. Medianya tidak hanya itu saja, tetapi saya kembangkan. Kemudian untuk pengaktifan siswanya itu saya akan membagi siswa lagi, tidak seperti yang saya lakukan sebelumnya. Oke, itu untuk rencana atau strategi untuk memperbaiki ya. Kemudian adakah di sekolah, katakan ini karena kita di lingkungan sekolah, adakah pihak di sekolah yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu? Tadi ini ada rencana pengembangan diri, tapi kalau hanya rencana tanpa kita realisasikan, sama saja itu tidak berarti. Yang mau di sini karena sudah ada rencana, adakah pihak di sekolah yang bisa Ibu minta tolong bantuannya untuk membantu Ibu supaya menjaga komitmen Ibu sehingga rencana yang tadi direncanakan itu bisa direalisasikan? Ya mungkin saya mau minta tolong sama Ibu, kemudian kontrol juga dari mungkin teman-teman lain, tetapi mengingat juga nanti kan kita akan ada yang namanya observasi bersama-sama, jadi itu bisa menjaga semoga rencana yang saya telah susun ini bisa saya realisasikan kembali. Oh iya, berarti untuk realisasinya ini kira-kira dia tidak butuh waktu lama ya, karena kita sekarang dalam penilaian kinerja di PMM ada observasi, nanti mungkin di situ bisa lebih diperbaiki lagi. Nanti ada teman yang lain, teman observasinya Ibu yang akan menilai kembali. Dan saya berharap semoga nanti sudah jauh lebih baik untuk proses pembelajarannya. Saya pikir itu Ibu Wahyuni untuk percakapan pasca observasi hari ini.
Saya mohon maaf untuk selama proses pembuatan aksi nyata ini jika saya sudah merepotkan atau ada kesalahan tutur kata. Terima kasih juga karena Ibu sudah bersedia membantu. Terima kasih juga Pak Mas David sudah bersedia hadir untuk membantu saya menyelesaikan aksi nyata ini.